Sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih ada di tengah-tengah suasana yang sangat mencekam bagi kita sekalian. Walaupun tidak kami utarakan secara panjang lebar, kita tahu ekonomi sedang hancur, krisis ekonomi, sakit penyakit bahkan kematian telah melanda manusia di muka bumi ini. Bukan hanya di negeri kita Indonesia ini, tapi di muka bumi ini semua mengalami cucuran air mata, semua mengalami kepanikan mungkin. Walaupun diserukan tidak boleh panik, namun situasi seperti ini tentu agak mempengaruhinya. Dan pada saat ini, dalam suasana yang seperti ini, krisis ekonomi, kesehatan kami terhilang, bagaimana? Apa yang kita lakukan? Kita akan nikmati firman Tuhan yang akan saya bacakan dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 11, 12, 13, 14. Demikian bunyinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dari ayat-ayat ini, saudara sekalian sidang jemaat yang diberkati Tuhan, tentunya kita memperoleh penghiburan, memperoleh jalan keluar dalam suasana yang mencekam seperti ini. Banyak kali orang tentunya bingung, apa yang kulakukan? Kemana aku harus mencari pertolongan? Dengan cara ini, dengan cara itu, dengan cara begini, cara begitu, belum berhasil. Yang masuk memenuhi rumah sakit bertambah terus tiap hari. Yang meninggal pun demikian, susul menyusul. Apa yang kita lakukan? Apa yang kami harus perbuat? Mereka bingung. Namun bagi kita, orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang menyembah Tuhan, memiliki satu penghiburan dari ayat ini, bahwa Tuhan sesuai dengan janji dan rencananya ini akan memberi pertolongan. Dan kalau Tuhan berjanji, tidak pernah Tuhan itu bohong, tidak pernah Tuhan itu berdusta. Apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan pasti akan digenapi. Namun satu hal, bagaimana supaya janji itu digenapi? Kita lihat ayat yang pertama saya baca, yaitu ayat 11. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Salomo mempunyai hati, mempunyai pikiran, mempunyai rencana untuk membangun rumah Allah, membangun tempat untuk beribadah, dan membangun istananya sendiri. Sebelum dimulailah pekerjaan itu, Salomo telah merencanakan dengan rapi, merencanakan dengan matang apa yang perlu dipersiapkan. Mulai dari perkara yang satu menyusul perkara yang dua, hal yang satu menyusul hal yang dua, sesuai dengan rencananya satu persatu. Akhirnya pas selesai seperti yang diangan-angan dalam hati. Tentunya kita tahu, kalau Salomo ingin membangun bait Allah, membangun rumah Allah,
itu tidak sembarang. Tentu dia punya pikiran, semua itu untuk kemuliaan Tuhan, itu pasti. Maka dibuatnya dengan cara begini, cara begitu, model begini, model begitu, supaya dengan tujuan itu nama Tuhan dipermuliakan. Setelah selesai, baru Salomo memperoleh kepuasan dan berkat. Maka dari itu dalam ayat ini perlu kita camkan kembali, demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan. Salomo menyelesaikan. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah menyelesaikan. Sebelum rencana ini selesai, belum ada mujizat. Setelah rencana ini dibuktikan, diwujudkan dan dikatakan selesai, membangun rumah Tuhan selesai, membangun istana selesai, sesuai dengan angan-angan dan rencananya, maka Tuhan melakukan sesuatu. Demikian juga janji Tuhan untuk memberikan pertolongan bagi kita yang tercekam hari ini oleh virus corona. Apa yang kita berbuat? Mari kita buat seperti Salomo, Raja Salomo, Nabi Salomo, membuat rumah Allah sampai selesai dan membangun rumah istananya sendiri sampai selesai. Jadi membangun rumah Allah bukan hanya separuh, bukan hanya 80%, sampai benar-benar selesai sesuai dengan rancangan dalam hatinya. Ini mempunyai arti membangun rumah Allah itu adalah rumah, adalah tempat. Allah adalah Allah Tuhan kita. Di mana kita membangun? Di mana lokasinya? Lokasinya dalam hati kita. Kita ingat dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Tuhan Yesus berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku lalu membuka pintu, maka aku, kata Yesus, masuk ke dalam rumah itu, makan bersama dengan tuan rumah. Jadi pertama-tama menyiapkan tempat, membuat tempat untuk Allah singgah, untuk Allah masuk, untuk Tuhan bersinggah sana. Kita buka hati kita, kita percaya siapakah Yesus itu, siapakah penebus dosa kita ini, apakah benar dia itu Yesus. Setelah kita memahami semuanya itu, lalu kita aminkan, kita terima, kita akui sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, Penyelamat kita. Maka Yesus masuk dalam hati kita, lalu bersinggah sana dalam kursi pemerintahan. Kalau Tuhan Yesus sudah masuk dalam diri kita, dia melakukan sesuatu, yaitu memimpin kita, membentuk kita, mempersiapkan kita, memperlengkapi kita, sehingga hidup kita sekalian ini selaras dengan kehendak Tuhan. Itu yang dikerjakan. Jadi membangun rumah Allah seperti yang dikatakan dalam ayat ini adalah membangun hati kita untuk tempatnya Tuhan memerintah kita, mengatur kita, memimpin kita. Itu kita aminkan, kita iyakan, maka Tuhan bekerja. Sesudah kita selesai membangun rumah Allah, apa yang dilakukan Tuhan? Yang dilakukan Tuhan tertulis di dalam ayat 13. Bila mana aku menutup langit hingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dari ayat 13 ini mencakup dua. Kalau hujan tidak turun di bumi ini, apa yang terjadi? Tumbuh-tumbuhan tidak ada. Kalau tumbuh-tumbuhan tidak ada, berarti bahan pangan tidak ada. Kalau itu terjadi, tidak turun hujan, maka negeri itu akan mengalami gersang dan tentu ekonomi hancur, krisis ekonomi seperti sekarang ini. Walaupun belalang tidak ada, tapi kita tahu krisis ekonomi bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Sandang pangan sangat susah.
para pekerja berhenti dari pekerjaannya. PT-PT mengurangi tenaga kerja, bahkan membuyarkan tenaga kerja untuk pulang kosong. Berarti banyak orang kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan. Dengan adanya kehilangan pekerjaan tersebut, maka tentulah ekonominya merosot. Itu bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya 10-20 orang, banyak orang, banyak pekerja mengalami demikian. Maka dikatakan krisis ekonomi terjadi. Sama halnya dalam ayat ini, apabila hujan tidak turun dan belalang dilepaskan untuk memakan habis tanaman-tanaman, inilah bayangan dari krisis ekonomi. Lalu dikatakan lagi, apabila aku melepaskan penyakit sampar ke muka bumi ini, terjadi seperti sekarang ini. Bukan berarti kita menuduh kalau begitu virus corona ini Tuhan yang melepaskan, tidak. Kita tidak menuduh, tapi itu buktinya virus corona merambah seluruh muka bumi sehingga semua negeri di bumi ini merasakan kepahitan, kekhawatiran, ketakutan, mengalami pencekaman diri yang luar biasa. Suasana gelap gulita macam tak ada harap. Ini dibayangkan dalam ayat ini, penyakit sampar yang sedang dilepaskan. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apakah cukup hanya mencuci tangan dengan sabun 20 menit? Apakah cukup hanya dengan cara ini, cara itu, dan lain-lainnya? Itu memang bagus, bahkan sangat bagus, sangat mendukung, tapi belum cukup, belum menghasilkan maksimal apa yang kita harapkan, yaitu pemulihan suasana dunia ini, suasana negeri ini. Jadi untuk lebih cukupnya, ayat 14 menjawab, ini yang perlu kita lakukan, yaitu dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yang kita lakukan bahwa yang pertama, membangun rumah Allah, hati kita, hidup kita buka, biar Tuhan bersemayam dalam diri kita, menguasai kita, mengatur kita, memimpin kita, dan kita mau. Lalu yang kedua, dalam suasana yang mencekam seperti ini, apa yang kita lakukan? Umatku yang atasnya namaku disebut, maksudnya orang-orang yang menyebut dan mengakui Tuhan sebagai juru selamatnya, sebagai penebusnya, sebagai gembalanya, sebagai rajanya, yang demikian disebut umatku yang atasnya namamu disebut. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah merendahkan diri, berarti mengagungkan Tuhan, mengagungkan kemuliaannya, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, tunduk patuh pada Tuhan, merendahkan diri pada Tuhan. Lalu berdoa, menyembah Tuhan, berdoa, menyerahkan diri pada Tuhan, mohon pertolongan dan lain-lainnya. Kata-kata kita yang kita ucapkan pada Tuhan dalam doa perlu kita lakukan. Dan mencari wajah Tuhan. Tuh, Tuhan kok dicari gimana? Dalam firman Tuhan dikatakan, dosa kita, kesalahan kita yang membuat Tuhan seperti nyumput, seperti ada sekat sehingga kita tidak bisa melihat, sehingga kita tidak bisa menemukan. Maka dosa kita, kesalahan kita, apa itu? Pelanggaran apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, apa itu? Kita buang. Lalu kita bertemu dengan Tuhan dengan membuang dosa, menyesali dosa, dan niat tidak mengulang lagi. Berarti dosa kita buang, kita bertobat. Dengan pertobatan itu berarti kita mencari Tuhan dan ketemu, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Jalan kita kadang-kadang kita anggap benar, kadang-kadang kita anggap baik, tapi kalau bagi Tuhan itu tidak baik, perlu kita buang. Hobi kita,
Walaupun kita anggap itu sangat baik bagi kita, tapi kalau bagi Tuhan tidak baik, perlu kita buang. Maka sering, bahkan terlalu sering saya berdoa, ya Tuhan, kalau mungkin muncul dalam rencanaku, kepenginanku, kehendakku yang aku anggap baik, tapi kalau menurut Engkau tidak baik, tolong batalkan Tuhan. Saya sering berdoa. Sebab kemauan kita, dan kita walaupun kelihatan baik, tapi kalau bagi Tuhan tidak baik, perlu kita buang, berbalik. Hanya Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, kita turuti, kita taati, hanya Tuhan. Itu berbalik dari jalan-jalan yang salah. Maka aku, kata Tuhan, Tuhan akan mendengar doa kita. Jadi walaupun kita doa sepanjang malam, yang teriak-teriak, kalau kita belum seperti ini, belum membangun rumah Allah dengan benar, belum berdoa pada Tuhan, belum meninggikan Tuhan, belum mengagungkan Tuhan, belum tunduk pada Tuhan, doa kita seperti apapun, walaupun kalimatnya bagus, kalimatnya baik, tidak ada faedahnya. Seperti 7 orang anak-anak Skewa, dia biasa menyembuhkan orang dengan keliling kampung. Setelah dia melihat Paulus mendoakan orang-orang dengan menyebut nama Yesus, kok terlalu hebat hasilnya. Tidak ada yang batas, semua orang sakit sembuh. Oh, aku tirukan, biar laku perdukunanku, biar laris perdukunanku. Maka menirukan dalam nama Yesus yang disebut-sebut Paulus itu, pergilah engkau hai iblis. Maka apa yang terjadi? Iblis tidak pergi, malah ngamuk. Anak-anak Skewa dikejar-kejar sampai tunggang langgang, pakainya terlepas. Padahal yang disebut bagus dalam nama Yesus, tapi yang dilihat kan bukan bagusnya kata-kata, bukan betulnya sebutan dalam doa, tidak. Tapi yang dilihat Tuhan adalah hatinya orang yang berdoa. Maka demikian pula kita sekalian. Walaupun kita berdoa, Tuhan virus ini lenyapkanlah, Tuhan angkatlah virus ini, dan lain-lain, tapi siapa kita? Siapa kita? Apakah kita sudah membangun rumah Allah secara benar dalam diri kita? Apakah kita sudah berbalik dari dosa kita, bertobat? Apakah kita sudah berdoa sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan? Apakah sungguh-sungguh sudah menyembah Tuhan? Kalau itu belum, ya nggak ada hasilnya doa kita, seperti anak-anak Skewa. Tapi kalau semua persiapan itu seperti yang tercantum dalam ayat 11 dan selanjutnya, kita akan menikmati janji Tuhan ini. Apa janji Tuhan? Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Dosa-dosa kita akan diampuni kalau sudah kita buang dan kita tidak ingin mengulangi. Tuhan mengampuni serta memulihkan negeri mereka. Indonesia akan dipulihkan, lingkungan kita akan dipulihkan, zona-zona merah dimanapun akan dipulihkan dari daerah atau negeri yang aman. Itu janji Tuhan. Ini tidak bohong. Tuhan tidak berdosa asalkan persiapan kita, perlengkapan kita benar. Maka pada hari ini kesempatannya indah untuk kita memohon pada Tuhan pertolongan. Yang penting mari kita persiapkan rumah Allah dalam diri kita dan kita bertekad bulat membuang dosa kita. Mari kita tutup mata menunduk. Kita perlu sadar dan tahu bahwa Tuhan ada di sini. Bapa Allah kami yang kekal dalam surga. Tanpa bosan-bosannya kami menyebut namamu Tuhan dan memanggil Engkau Yesus. Sebab Engkaulah yang telah membeli kami ini. Sehingga kami telah menjadi anak-anak Tuhan. Karena kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka Engkau mencatat kami sebagai keluarga Allah. Hak dan wewenang yang Kau berikan pada kami adalah dikala kami mengalami kesesakan, kami menghadap-Mu. Sebab Engkau telah panggil kami, ya Yesus, marilah datang padaku hai kami yang lelah dan bertanggungan berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Maka kami datang menghadap pada hari ini. Dan kami merendahkan diri mengagungkan namamu, menyerahkan diri seluruhnya, bahkan menyerahkan lingkungan kami, menyerahkan daerah sekecamatan kami,
menyerahkan darah sekabupaten kami, provinsi kami, bahkan seluruh Indonesia, bahkan juga seluruh dunia yang saat ini mengalami kesusahan yang berat gara-gara virus corona. Kami tidak dapat melihat bukan virus ini, hanya kami melihat pekerjaannya yang jahat. Berapa orang yang sakit karena virus ini, berapa orang yang meninggal dunia karena virus ini, berapa orang hamba-hambamu Tuhan yang kembali ke hadirat-Mu karena virus ini. Maka dari itu kami mohon Tuhan, hari ini dengarlah doa kami. Mohon kiranya Kau angkat virus ini, Kau buang Tuhan. Hapuskan, bersihkanlah virus ini dari muka bumi, agar dunia mengalami damai sejahtera. Maka saat ini Tuhan, kami akan katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, virus corona COVID-19 kami tengking keluar, kami bunuh, kami tumbangkan kekuatan. COVID-19 lenyap dari muka bumi, sehingga penghuni bumi damai dan sejahtera dan mengalami pulihan oleh karya Tuhan Yesus Kristus. Janji-Mu kami minta Tuhan, janji-Mu kami minta, dan mohon apabila perlengkapan kami, persiapan diri kami kurang benar, benarkan kami, tuntunlah kami, agar hidup kami menjadi selaras dengan kehendak-Mu. Dan sekali lagi kami katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, virus corona kami tangkap keluar dan kami bunuh, kami habiskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur atas karya-Mu yang dahsyat ini. Kami tinggal menantikan hasil dari doa kami, yaitu pemulihan negeri kami. Terima kasih Tuhan. Dan selanjutnya kami serahkan diri seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu. Karena sehubungan dengan adanya virus ini, maka kami tidak mau berkumpul banyak-banyak orang. Maka ibadah kami per rumah kami laksanakan, dan kami hamba-Mu beribadah dari gereja ini. Mohon Tuhan, walaupun kami tidak melaksanakan kebaktian raya seperti biasanya, hati kami tetap seperti biasanya. Kami menyembah-Mu, menyerahkan diri padamu, dan pertolongan Tuhan kami nikmati. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa buat ibadah kami besok hari Jumat Tuhan, di mana kami memperingati hari kematian-Mu, dan kami mau menikmati perjamuan kudus. Kiranya Tuhan persiapan kami masing-masing di rumah kami masing-masing untuk beribadah Jumat Agung dan menikmati perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, rencana ibadah Jumat Agung hari Jumat nanti, hari ini kami serahkan, dan kami yakin Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat telah kami terima. Haleluya. Amin.